hadir atau yang mewakili. Kemudian ucapan terima kasih oleh Bapak Raffles Rumimpunu sebagai Ketua Pelaksana. Setelah itu baru kami lanjutkan dengan foto bersama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Evangelis Bapak Franky Rustandi Rumimpunu yang juga sudah dari tadi menunggu torang semua. Tentu kami atas nama panitia pelaksana menyampaikan selamat datang bagi kita semua, dan tentunya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanan Tuhan, walaupun tidak seberapa ini orang hadir, orang bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2022 Ikatan Keluarga Besar Rumimpunu pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, mari dan marilah kita ikuti acara ini dengan penuh sukacita. Sudah. Sebelum mulai acara ini, kami juga akan sampaikan semua yang akan mengambil bagian di dalam acara ini. Jadi kalau boleh pegang liturgis, dan nanti ada yang dibaca oleh Dotu Abraham, semua Dotu Abraham langsung berdiri. Jadi kalau Dotu Abraham ada mungkin yang belum tahu atau so lupa, itu yang di wilayah Air Madidi, Talawaan, Wasian, Likupang, Kaweruang sampai di itu Kang. Iya, di bagian sana itu tuh dari Dotu Abraham, keturunan Dotu Abraham. Jadi pada saat Dotu Abraham petugas baca semua so tertulis di liturgis. Kemudian Dotu Jurgen juga begitu, tinggal baca semua sudah ada di tata cara. Kemudian Dotu Jurgen yang di Koya, di sebagian Tondano, di mana lagi di Tombatu itu Dotu Jurgen. Jadi sampai dari Dotu Jurgen berdiri membaca itu tugas itu. Kemudian Dotu Ledowi dari Tondano juga sebagian, Tonsyang Lama, Tendeki, Bitung. Ya sampai di Maudi ada, di Amuran juga ada. Ya, jadi pada saat Dotu Ledowi berdiri semua mau berdiri di tempat dulu, mau baca semua yang apa sudah tertulis di tata cara. Kemudian ada beberapa yang diganti karena seperti nanti sebentar kami arahkan, yang lagu Pohon Yang Indah tidak akan dinyanyikan bersama-sama oleh jemaat, karena itu akan diisi dengan solo biola Oh Holy Night dari Valerino Rustandi Rumimpunu. Jadi itu yang perubahan-perubahan acara di sini. Baiklah, acara ibadah ini segera dimulai. Sebagai liturgis, Penatua Bapak James Lewu Rumimpunu dan Penatua A Jana Waluyan Rumimpunu. Jadi kita segera mulaikan. Tema persekutuan ibadah kita saat ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Subtema, beritakan pengharapan kedatangan yang Sang Hakim Agung dengan aktif, kreatif, dan komunikatif. Baik, sebelum ibadah ini dimulai, kita akan buka dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Agnes Watupomo, Sarjana Pendidikan. Baiklah jemaat sekalian, ibadah kita saat ini akan kita mulaikan. Saya undang semuanya berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihi akan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini, keluarga serta keluarga. Kami boleh berkumpul, bersyukur bersama. Kami akan beribadah bersama Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk teman-teman atau saudara-saudara keluarga kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah kiranya Engkau tetap menyertai perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami keluarga besar Romimpuno akan melaksanakan ibadah perayaan Natal bersama. Kami mohon kepadamu, biarlah ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jemaat, mari kita sambut dengan pujian Tuhan datang padamu. Diundang berdiri. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Ia pun berdirilah dan tepuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tunggu waktumu, sambutlah, Ia pun berdirilah dan tepuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Jemaat, silakan duduk. Kristus datang menjadi manusia di tengah-tengah dunia yang gelap dan suram, penuh derita, air mata, peperangan, dan putus asa. Wajah kehidupan dunia sering porak-poranda, penuh luka-luka dan kematian. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Kristus datang membawa terang, pengharapan, pemulihan, dan penebusan. Dengan kasih karunia-Nya, Kristus memilih dan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, agar kita dapat bersama-sama dengan Dia, dapat memulihkan wajah kehidupan kita yang terluka dan terpuruk. Namun, apakah kita bersedia untuk menjadi kawan sekerjanya dalam memulihkan wajah kehidupan ini? Ataukah kehidupan kita justru memporak-porandakan apa yang baik, merusak apa yang benar, menjungkir balikan keadilan, dan menodai apa yang kudus? Kini Allah mengundang kita untuk menyambut pemulihan dari Kristus, agar kehidupan dan diri kita dipulihkan dari kuasa dosa. Oleh karena itu, marilah kita menghadap wajah Tuhan yang kudus dan suci dalam persekutuan kasih dan damai.
Biarlah kita menanggalkan topeng-topeng kehidupan untuk dipulihkan olehnya damai dan sukacita Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan wajah kehidupan kita melalui Sang Putra Natal yang menjadi pusat perayaan kita hari ini. Kita sambut dengan menyanyi selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengarkanlah berita bergema. Sungguh hari ini Tuhan Yesus lahirlah, carikan anak yang dipalungannya. Salam salam. Pengakuan dosa, marilah kita bercermin dalam cermin kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita yang sering berada dalam pencampuran yang asli dan yang palsu, dan wajah kehidupan yang menggambarkan potret diri dan yang telah merusak gambar Allah. Dan inilah yang terlihat dalam kehidupan kita semua, bapak-bapak. Kami melihat kehidupan kami yang penuh kecemaran. Semua ibu-ibu, kami melihat wajah kehidupan kami yang penuh kemunafikan. Semua pemuda yang hadir, semua remaja yang hadir, kami melihat wajah kehidupan kami yang penuh kepentingan diri. Semua anak sekolah minggu yang hadir, Ketua IKBR, Kami melihat wajah kehidupan kami yang penuh keserakahan. Sekretaris, Kami melihat wajah kehidupan kami yang penuh kebohongan. Dengan wajah-wajah kehidupan yang demikian, kami pun telah merusak persekutuan dengan sesama, terlebih persekutuan dengan Engkau. ya Tuhan, tolonglah kami untuk melihat cermin kasih-Mu, sehingga kami dapat melihat wajah diri kami yang rapuh dan rusak ini. Kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup kami tidak sempurna. Kiranya Engkau melihat setiap langkah pelayanan dan mau mendidik kami di dalam rasa takut akan Engkau. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau memberikan hati seorang hamba untuk berinteraksi dengan sesama pengurus dan anggota IKBR yang adalah umat-Mu. Mulut dan lidah yang senantiasa mengucapkan berkat, pikiran yang senantiasa dibaharui oleh Engkau, dan sikap serta tindakan sebagai seorang pelayan. Beri kami hati yang mau diampuni dan mengampuni, dan ajarlah kami untuk menerima kritikan dan saran sebagai pembentuk karakter pelayanan kami. Terlebih dari semua itu, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami malu di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Buatlah kehidupan kami bercahaya dan berseri serta suci seperti Engkau ya Tuhan. Dan pulihkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama-sama penebus dosa. Kau Tuhanku
nubuatan. Kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi. Dengarkanlah nubuatan itu. Semua dotu Abraham. Sambil berdiri. Tetapi engkau hai Bethlehem ayat yang kecil di antara kaum-kaum, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang semuanya sejahtera. Yesaya 1 ayat 1-3. Semua ditujukan kalau boleh berdiri sambil membaca keras-keras. Ketujuan Yesaya 1 ayat 1-3. Berdiri di tempat saja. Yesaya 1 Semua dotu Dewi Sakaria 9 ayat 9. Berdiri di tempat dulu. Bersorak-sorailah dengan nyanyi hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Solo dari Hesti. Seorang anak telah lahir oleh Hesti Lumipun Kumasi. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai, sambut ya damai, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas
dunia dan pemasangan lilin Natal. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Seperti Yohanes yang dikatakan Yohanes 8 ayat 12. Marilah kita nyalakan lilin-lilin ini sebagai tanda kesediaan kita menyambut Dia yang sudah datang dan akan datang kembali dengan kemuliaannya. Sambil pemasangan lilin, kita akan diiringi dengan solo Silent Night oleh Keisha Lulip.
Sambil jemaat diundang berdiri. Langsung kami mengundang jemaat tetap berdiri. Valerino Rustandi Rumimpuno untuk biola Oh Holy Night, jemaat tetap berdiri. Jadi perlu disampaikan tadi sudah diinformasikan bahwa pohon yang indah ini diganti dengan lagu biola dari adik Valerino Rustandi Rumimpuno.
Yesus. Saat ini kita akan dengarkan pelayanan firman Natal. Doa baca firman dan renungan Natal akan dibawakan oleh Evangelis Bapak Franky Rustandi Rumimpuno. Disilakan. Iya, mari Bapak Ibu kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, izinkan kami boleh berkumpul bersama di siang sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang baik yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman pesan Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman yang akan disampaikan. Buka telinga mata rohani kami, pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kuasai tempat ini, ya Roh Kudus, penuhi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih buat panitia yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Terima kasih buat Ibu Hesti, Ibu Siana, dan seluruh panitia. Saya baru kenal dengan Ibu Hesti ya. Kalau kakak beliau saya kenal baik, nggak terlalu baik juga. Cuman kami juga sama-sama pelayanan di Jakarta. Beberapa kali kakak beliau Pak Fetri juga diundang di gereja kami di Jakarta dan kebetulan saya yang menemani beliau. Dan saya sangat diberkati sekali dengan kisah perjalanan hidup Pak Fetri ini. Masa-masa beliau menjalani pengobatan beliau, kesaksian beliau sangat luar biasa, sangat memberkati saya. Dan saya yakin waktu Tuhan panggil beliau kemarin, Tuhan sudah berkata sama Pak Fetri Kumasi, Fetri bin Kumasi, engkau seorang yang berkenan di hatiku. Karena saya tahu persis beliau punya perjalanan pelayanannya, beliau sangat mengasihi Tuhan dan sangat melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman selama beliau hidup sampai akhir hidup beliau. Ya, sangat memberkati. Saya sangat terinspirasi dengan kehidupan beliau. Nah, berbicara tentang perkataan Tuhan tadi bahwa Tuhan berkenan kepada seseorang yang berkenan, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Perkataan itu sangat menginspirasi saya. Ya. Bapak Ibu tahu nggak di dalam Alkitab itu ada perkataan seperti itu? Siapa yang ditujukan? Yang Tuhan berkata kepada seorang tokoh di Alkitab bahwa engkaulah orang yang berkenan di hatiku karena engkau sudah melakukan kehendakku. Siapa kira-kira orangnya? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari panitia. Udah disiapin banyak hadiah di situ tuh. Ada yang bisa jawab siapa ya? Di tokoh di Alkitab yang di akhir hidupnya itu Tuhan berkata, engkau seorang yang berkenan di hatiku karena engkau sudah melakukan kehendakku. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Kalau Yesus sudah gak usah ngomong, itu Tuhan. Ini manusia seperti saudara dan saya, manusia biasa yang penuh dengan dosa juga. Siapa? Ada yang tahu? Tidak ada? Hei, siapa dia? Bapak di belakang ada yang tahu? Bukan. Sakeus. Nah, anak kecil lebih pintar dari seorang tua. Aduh, hebat sekali. Waduh, habis ini ambil hadiah nanti ya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, saya langsung bacakan saja.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat siapa? Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, berarti hari ini kita orang belajar dari anak kecil ini ya, luar biasa anak kecil ini. Ya. Kisah Raja Daud ini tentu kalau saya sudah ngomong Raja Daud, kita semua udah tahu, udah ingat ya, udah tahu siapa Raja Daud. Kita juga pasti sering mendengar kisah Raja Daud di gereja, ya di persekutuan. Itu sering sekali kita mendengar kisah Raja Daud. Ya, tapi kok bisa ya seorang Raja Daud, manusia biasa sama seperti bapak dengan ibu, dengan saya sama, kita semua sama seperti Raja Daud. Ya. Kenapa sih sampai akhir hidupnya Daud dikatakan oleh Tuhan bahwa engkau orang yang berkenan di hatiku? Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau melihat sosok Daud sebagai contoh di dalam kehidupan kita.